Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran tematik. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pada subtema sebelumnya, kalian telah mempelajari macam-macam energi dan sumbernya. Dan hari ini kita akan belajar tentang manfaat dari energi tersebut. Yang pertama adalah energi cahaya. Energi cahaya menjadikan kita dapat melihat. Bumi menjadi terang pada siang hari karena adanya cahaya matahari. Pada malam hari, bumi akan menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari. Cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Kemudian ada energi panas. Energi panas dari matahari dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Manfaat energi panas dari matahari bagi manusia adalah: yang pertama, menguapkan air sehingga pakaian basah yang dijemur menjadi kering. Yang kedua, menghangatkan ruangan. Yang ketiga, mengeringkan bahan makanan yang dijemur seperti ikan asin, padi, kopi, dan juga kerupuk. Selanjutnya adalah energi gerak. Angin merupakan sumber energi gerak yang dapat dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pemanfaatan energi gerak angin adalah: yang pertama, mempercepat pengeringan pakaian yang basah. Yang kedua, menggerakkan kincir angin yang digunakan untuk mengiling biji-bijian, memompa air, serta menghasilkan listrik. Yang ketiga, menggerakkan perahu nelayan. Yang keempat, membantu proses penyerbukan dan penyebaran biji tumbuhan, misalnya pada rumput-rumputan. Selain angin, energi gerak juga dapat dihasilkan dari air yang mengalir. Energi gerak dari air yang mengalir dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir air dan perahu serta menghasilkan energi listrik. Selain angin dan air yang mengalir, gerak juga dihasilkan dari berbagai peralatan elektronik. Contohnya adalah kipas angin dan juga pompa air. Energi selanjutnya adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia, seperti makanan. Bahan makanan menyediakan energi bagi tubuh kita. Bahkan, kimia dalam makanan akan dicerna dalam tubuh sehingga menghasilkan energi untuk tubuh. Selain makanan, energi kimia juga terdapat dalam baterai, aki, dan minyak tanah. Bahkan, kimia yang terkandung dalam baterai dan aki dapat menghasilkan listrik. Energi yang kelima adalah energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu energi yang paling banyak digunakan. Energi listrik memiliki banyak manfaat, antara lain: lampu menerangi kita saat malam hari. Selain lampu, kebanyakan benda di sekitar kita juga dapat berfungsi karena energi listrik. Contohnya seperti televisi, mesin cuci, dan juga komputer. Benda-benda tersebut membuat hidup kita lebih nyaman dan mudah dari sebelumnya. Tanpa listrik, umat manusia tidak akan maju seperti saat ini. Energi listrik juga menjadi salah satu energi yang paling banyak digunakan. Tapi, apakah kalian tahu kalau gejala kelistrikan telah ditemukan oleh orang Yunani kuno lebih dari 2000 tahun yang lalu? Banyak ilmuwan yang telah melakukan penelitian tentang energi listrik. Salah satunya adalah Michael Faraday.
Oleh karena itu, Michael Faraday disebut sebagai bapak listrik dunia. Karena listrik merupakan sejenis energi, kita tidak dapat melihat listrik. Namun, kita dapat melihat pengaruhnya. Petir yang kita lihat sewaktu hujan merupakan contohnya. Energi listrik sangat dibutuhkan oleh semua orang. Permintaan listrik semakin meningkat, baik untuk kegiatan rumah tangga, perkantoran, maupun industri. Walaupun energi listrik sangat bermanfaat, kita harus menggunakan listrik dengan hemat. Pemakaian listrik yang boros menyebabkan berkurangnya pasokan listrik, sehingga terkadang terjadi pemadaman bergilir. Hemat listrik juga akan mengurangi pengeluaran untuk membayar listrik. Listrik juga digunakan untuk menyalakan komputer. Berikut adalah tata cara penggunaan komputer. Oke, berikut ini adalah cara menggunakan komputer. Yang pertama, letakkan komputer pada tempat yang kering. Kemudian yang kedua, pastikan semua kabel terpasang sesuai dengan fungsinya ya. Jika sudah, tinggal nyalakan CPU dan juga monitor. Jika telah hidup, tinggal tunggu hingga muncul tampilan pada layar monitor. Jika sudah, gunakan komputer sesuai dengan keperluan yang kalian inginkan. Kemudian setelah komputer selesai digunakan, kalian harus mematikannya terlebih dahulu. Jika komputer sudah mati, maka langkah terakhir adalah tinggal mencabut listrik yang ada di stop kontak. Itu adalah cara penggunaan komputer. Pada televisi, energi listrik akan diubah menjadi energi cahaya dan juga energi bunyi, sehingga kita dapat melihat gambar dan juga mendengarkan suaranya. Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu energi dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Berikut ini adalah beberapa contoh perubahan energi. Yang pertama, perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contohnya, kertas yang dibentuk spiral bergerak saat dipanaskan di atas lilin. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, tangan kanan dan tangan kiri digosokkan akan menjadi hangat. Yang ketiga, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya adalah panel surya. Keempat, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya, bola lampu, layar televisi, dan layar monitor. Yang kelima, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya, pembangkit listrik tenaga air dan juga pembangkit listrik tenaga angin. Yang keenam, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, blender dan juga kipas angin listrik. Yang ketujuh,
perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya adalah senter dan juga mainan yang menggunakan baterai. Delapan. Perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya, pengisian aki atau charge batu baterai. 9. Perubahan energi panas menjadi energi listrik. Contohnya, pembangkit listrik tenaga panas. 10. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, setrika listrik, oven listrik, dan juga kompor listrik. 11. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya, energi pada makanan akan berubah menjadi energi panas setelah dimakan. 12. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya, proses fotosintesis pada tumbuhan. 13. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, ketika kita tepuk tangan. Nah, itu dia merupakan bentuk-bentuk perubahan energi. Oke, cukup sekian materi tematik kita hari ini. Saya Hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.